Bapak Ibu yang berbahagia, keluarga besar BI yang saya hormati, saya diberi topik tentang keteladanan Rasulullah. Karena teladan Nabi itu terlalu banyak dan terlalu singkat waktu untuk kita bahas, maka kesempatan ini ingin kita gunakan, ingin mengambil beberapa cuplikan teladan Rasulullah, khususnya dalam konteks beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu, Rasulullah ini orang yang sangat disayang Allah, hingga disebut sebagai Habibullah, kekasih Allah. Kekasih Allah. Karena dari 124.000 Nabi dan Rasul, diseleksi Allah tinggal 315 Nabi dan Rasul. Dari 315 itu diurutkan lagi menjadi 25 Nabi dan Rasul yang tersebut namanya dalam Al-Quran dan wajib diketahui. Dari 25 Nabi Rasul itu menjadi 5 Rasul yang ulul azmi. Dari 5 Rasul yang ulul azmi itu lahir 2 Rasul yang sangat terkenal dan dalam Al-Quran disebut kita dapat mengambil teladan darinya, yakni Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad. Maka Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad ini disandingkan dalam salawat kita salat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim. Karena dalam Al-Quran Nabi Muhammad dan Nabi Ibrahim disebut dengan istilah uswah. Jadi keduanya ini uswah, teladan, qudwah, contoh bagi kita. Ini Nabi Ibrahim dan Nabi. Nah, dari 2 orang Nabi ini dipilihlah oleh Allah Nabi Muhammad sebagai Sayyidul Anbiya, pemimpin para Nabi. Jadi pemimpin para Nabi ini Nabi Muhammad SAW. Kalau Bapak Ibu membaca Al-Quran, Allah tidak pernah memanggil sekalipun Nabi Muhammad dengan namanya. Itu bentuk daripada mahabbah, kecintaan Allah kepada Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad ini gak dipanggil ya Muhammad, kan panggil orang ya Muhammad, Muhammad kau perintahlah kepada, enggak, gak pernah dipanggil orang itu kalimat ya Muhammad dia. Nabi Muhammad ini dipanggil oleh Allah dengan kalimat ya ayyuhan nabi, hai nabi, ya ayyuhar rasul, hai rasul. Karena memanggil nama dengan memanggil lakab. Memanggil lakab itu kan tanda kemuliaan. Pak Jamal, Pak Badami. Itu beda dengan menyebut mungkin namanya. Maka Rasulullah tak pernah disebut oleh Allah dengan namanya langsung Muhammad. Disebut dengan kalimat ya ayyuhan nabi, hai nabi, ya ayyuhar rasul, hai rasul. Bahkan dalam kajian Isra Mi'raj itu disebut sebagai hamba. Subhanalladzi asra bi'abdihi. Allah tidak gunakan kalimat subhanalladzi asra bi Muhammadin. Kalaupun ada penyebutan nama Nabi Muhammad, nama Muhammad dalam Al-Quran, itu hanya untuk menjelaskan kepada umat saja. Contoh, maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah. Artinya bukan panggilan terhadap Nabi Muhammad, tapi untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat sebagai bentuk risalahnya. Lantas bagaimana kita memanggil Rasulullah ya Muhammad waktu kecil, kan gitu sering Muhammad waktu kecil. Allah saja memanggil Nabi Muhammad dengan kalimat ya ayyuhan nabi, ya ayyuhar rasul. Bapak Ibu yang berbahagia, jadi Habibullah Nabi Muhammad ini. Tapi meskipun sudah kasih sayang Allah luar biasa kepadanya, sudah diampuni dosa-dosanya, sudah dijamin masuk surga kepadanya,
tapi beliau selalu berdoa. Ini teladan doa. Harusnya ngapain lagi berdoa? Kalau logika kita manusia biasanya sudah dijamin masuk surga, tapi selalu berdoa, ya Allah ampunilah dosaku. Dalam hadis Riyadhus Shalihin itu kan digambarkan Rasulullah sehari itu bisa beristighfar mohon ampun kepada Allah 70 sampai 100 kali mi'ata marrah. Padahal dosa sudah diampuni, tapi ya Allah ampunilah dosaku. Kalau kita mungkin mana mau kayak gitu ya, kalau sudah kita belum ada jaminan ampunannya, nggak pernah berdoa, jarang. Bukan kita, maksudnya orang di luar sana. Ya. Itu kan sama seperti orang ikut ujian. Ya. Kalau peserta ujian disampaikan, kalau guru menyampaikan kepada peserta, kalian semua ini lulus, semua sudah lulus kalian. Lulus semua kalian, lulus ujian. Pertanyaannya, apakah peserta ujian ini masih mau belajar? Enggak ada. Bukan lulus, ngapain belajar? Udah lulus. Ngapain belajar? Dulu waktu saya sekolah itu ada istilah, ngapain belajar UN itu nanti jawaban dikasih. Kemudian kau belajar lagi. Jawaban dikasih. Nah, yang uniknya kita itu jangankan ada jaminan lulus, belum ada jaminan lulus saja nggak mau belajar. Belum ada jaminan ampunan dosa saja kita malas beristighfar. Lebih sering pegang HP kita daripada astagfirullah. Ini kan. Jadi coba bayangin. Jadi sehingga kita sering menyepelekan dosa. Bahkan maka kata Nabi, la saghair ma'al istimrar wala kabair ma'al istighfar. Tidak ada dosa kecil kalau terus-menerus dilakukan, dan tidak ada dosa besar kalau terus-menerus digempur dengan istighfar. Ada dosa, astagfirullah. Ada dosa, astagfirullah. Itu tidak ada dosa. Jadi dosa besar ini karena dikumpulkan sedikit demi sedikit, lama-lama jadi bukit. Itu di buku tulis SD kita. Jadi sedikit-sedikit lama-lama jadi bukit. Kenapa lama-lama membesar dosa itu? Karena nggak pernah berdoa, ya Allah ampunilah dosaku. Maka selesai sholat kita dianjurkan istighfar 33 kali. Kenapa ada istighfar? Karena kita tahu bahwa di dalam sholat saja kita banyak dosanya. Padahal kan ngapain lagi? Kan baru sholat, masa baru sholat istighfar lagi? Kan baru sholat, kenapa istighfar lagi? Rupanya banyak dosa-dosa kita di dalam sholat. Banyak dosa dalam sholat. Apa? Pertama menghayal. Yang kedua nggak paham yang kita baca. Yang ketiga pikiran kemana-mana. Sholat nggak khusyuk. Maka selesai itu astagfirullah. Selesai sholat ada astagfirullah. Apa lagi selesai dosa? Selesai sholat saja kita dianjurkan istighfar, apalagi selesai melakukan kesalahan. Maka disuruh kita bercermin. Kita disuruh pakai cermin, Bapak Ibu. Jangan suka pakai spion. Cermin. Ini lipstiknya kurang pas. Betulkanlah. Ini wajahnya kurang bagus. Baguskanlah. Ini belum mandi lah. Ini rambut ini kurang bereskanlah. Cermin. Bahkan ada doanya waktu ke cermin. Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khuluqi. Ya Allah, begini mancung hidungku, begini indah wajahku, indahkan pula akhlakku. Itu cermin. Cermin ya dengan spion. Kalau spion kan orang apa ya? Bukan diri sendiri orang. Jadi yang nampak kesalahan orang. Nah, ini ibu-ibu di belakang ini kenapa lampu sennya kanan, tapi kok nggak dimatikan? Padahal dia juga lampu sennya kanan, karena nggak nampak tadi ya. Jadi hanya melihat orang saja, nggak pernah mengintrospeksi diri.
Saya sering sampaikan gini, ada unik, ada kisah tentang sahabat Umar, Hudzaifah. Jadi salah satu sahabat ini namanya Hudzaifah. Hudzaifah ini punya list nama-nama orang munafik sama dia. Jadi Hudzaifah ini kalau ada orang munafik dicatat namanya, di list namanya, dimasukkan sakunya. Datang Sayyidina Umar mendekati Hudzaifah. Sayyidina Umar mendekati Hudzaifah ini bukan mau nanya siapa aja, ya orang munafik di dalam catatan, bukan. Sayyidina Umar datang, Hudzaifah, ada enggak namaku di dalam itu catatanmu? Jadi Umar mendekati Hudzaifah untuk memastikan ada enggak diri dia tercatat sebagai orang munafik di dalamnya, bukan melihat orang. Kalau kita, ini ada nama list OTK, siapa aja, aku lupa semua. Kita orang yang kita cari. Saya Umar enggak, ada enggak nama saya di situ? Enggak ada, karena pergi dia. Ini penting untuk kita refleksi pada bulan puasa. Jadi berdoa dianjurkan. Bahkan jadi Nabi kita kok mengajarkan kepada kita seluruh aktivitas kita ada doanya, teman. Bangun tidur ada doanya, masuk kamar mandi ada doanya, keluar kamar mandi ada doanya, masuk masjid ada doa, keluar masjid ada doa, makan ada doa, usai makan ada doa, pergi dari rumah ada doa, pulang kerja ada doa, waktu bekerja ada doa, waktu belajar ada doa, waktu berhubungan suami istri ada doa, walaupun kadang-kadang lupa. Dia ada doanya. Usai berhubungan suami istri ada doanya. Waktu bercermin ada doanya, pakai baju ada doanya. Lengkaplah. Maka tidak ada agama sesempurna Islam. Semua ada doanya. Cuman kita kan nggak hafal aja. Nggak hafal. Kan kita hafal kan cuma makan ya Allah barik lana. Karena orang suka makan kita. Kan nggak waktu bercermin, cuma dia aja. Cuma itu aja. Jadi cuma itu aja. Jadi maksudnya, padahal kalau direnungkan cuma. Apalagi di bulan puasa, Thalathun la yuraddu da'watahu. Ada 3 orang yang tidak akan tertolak doanya. Tidak tertolak. Artinya pasti mustajabah doanya, pasti dikabulkan. 3. Siapa? Pertama, al-imamul adilun, imam yang adil, pemimpin yang adil. Yang kedua, as-saimun hatta yuftir, orang yang berpuasa sampai dia berbuka. Berarti setelah buka puasa enggak terlalu mustajab enggak. Ini khusus nih hatta yuftir, berarti sejak terbit fajar sampai terbenam matahari itu mustajab doa. Setelah buka puasa di situ. Itu saya tarawih enggak biasanya orang kayak biasa. Enggak, kita harus tarawih Allah pun lalu. Padahal ini sekarang ini lah. Sekarang kemudian nanti waktu berbuka itu mustajabah. Yang ketiga al-mazlum, orang yang dizalimi, orang yang disakiti, orang yang dianiaya, orang yang pernah di PHPI. Itu mustajab doanya, makbul. Maka dianjurkan saat berbuka ada doa. Dhahabat dhama'u wa tallatil 'uruqu wa thabatil ajru, Allah malaka suntu bika amantu. Itu kan doa. Dan berapa banyak orang lupa dengan doa-doa itu saat buka puasa. Walaupun yang dianjurkan sebenarnya bukan hanya doa ini, ditambah dengan doa-doa yang lain. Ya Allah, mudahkan rezeki saya, panjangkan umur saya, jauhkan kami dari corona ya Allah. Itulah doa itu. Ini karena kita nafsu dari luar biasa, kita lupa dengan doa. Jadi kadang-kadang syahwat kita itu melupakan doa.